Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi pembelajaran fisika hari ini. Untuk materi UTS nanti materinya sampai materi hari ini ya. Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Kemudian di tampilan kalian sudah berubah? Sudah. Nanti ada satu hal atau hambatan, tolong disampaikan ya. Jadi supaya Bapak Baik, Pak. mengantisipasinya. Nah, jadi macam-macam gerak lurus. Gerak lurus ini gerak yang lintasannya lurus atau bisa diasumsikan seperti lurus meskipun berbelok-belok misalnya ya. Kemudian gerak lurus ini ada dua macam, ada gerak lurus berubah beraturan dan ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini ada yang gerakannya makin cepat, ada yang gerakannya makin lambat. Kalau makin cepat disebut GLBB dipercepat, yang makin melambat disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang pertama materinya tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuannya tetap. Jadi ada syaratnya dikatakan suatu benda bergerak lurus beraturan, yaitu kecepatannya tetap. Kemudian contohnya di sini ada mobil yang berjalan di suatu lintasan lurus yang bebas hambatan. Kemudian mobil berjalan di lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Itu contoh benda yang bergerak lurus beraturan. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Selain ini. Kalau bola yang ngegelinding, Pak? Kalau bola yang menggelinding, bolanya Tidak jatuh dari pohon. Bola bowling, Pak. Bola bowling. Bola bowling itu nanti suatu saat atau terus Bolanya GLBB ya? Sekarang Bapak tanya, kalau bola bowling ketika dilempar itu awalnya kecepatannya berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Muter, Pak. Tapi bola bowling GLBB bukan, Pak? Iya, GLBB diperlambat. kecepatannya tidak tetap. Kadang cepat, kadang lambat. Nah, jadi yang seperti itu namanya GLBB. Ya, yang punya kecepatan awal, punya kecepatan akhir, dan punya kecepatan maksimum. Nah, ini contoh gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau yang bergeraknya tetap itu seperti misalnya apa ya? Buah jatuh? Buah jatuh sama GLBB. Pesawat terbang di lintasan? Pesawat terbang di lintasan, tapi dia juga pasti berhenti kan ya? Ada nggak yang bergerak lurusnya tapi kecepatannya tidak berubah? Jam dinding. Berdetak. Jam dinding itu contoh gerak melingkar beraturan. Ya. Kalau sudah bergerak dia bergerak terus tapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, seperti itu contoh beraturannya. Jadi tidak kadang 1 jam berasa berapa menit gitu ya. 60 menit, kadang 50 menit kan tidak seperti itu. 1 jam tetap 60 menit. Nah, jadi yang seperti itu namanya gerak lurus, gerak melingkar beraturan. Kalau jam karena lintasannya melingkar. Kalau yang gerakannya lurus, tapi kecepatan tetap, apa ya contohnya? Air sungai yang ngalir dengan kecepatan tetap bisa nggak, Pak? Kereta api, Pak. Bisa ya. Seorang berjalan Itu Pak, alat yang buat di kasir tuh Pak, yang bawain barang tuh itu kan jalannya tetap, Pak. Nah, eskalator bisa. Eskalator bisa ya? Bisa. Eskalator kan gerakannya tetap tuh, kecuali ya misalnya nggak ada orang. Kalau nggak ada orang dia melambat ya itu beda, berarti GLBB ya. Itu ada sensor khusus. Tapi pada umumnya eskalator dia bergerak dengan kecepatan tetap, maka bisa dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Siap-siap pertanyaan? Disingkat boleh nggak, Pak?
Disingkat, kelihatannya disingkat saja. Dibaca yang teliti. Pertanyaannya, gerak lurus dibagi menjadi 3. Sebutkan. Ini kok menjawabnya hanya satu-satu ya? Itu pas mau ke bawah langsung jawab. Iya, langsung Oh itu. gitu. Nyobain enter malah kirim ya? Iya, Pak. Coba. Pak, aku penjelasan beda sih, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti untuk latihannya beda ya. Ini hanya untuk barangkali contoh soal. Disebutnya Kok contoh. salah sih, Pak? Ada yang benar nggak? Kok cuma bisa jawab satu sih, Pak? Penulisannya Penulisannya GLB, GLB dipercepat. Aku kira GLB. cuma bisa di-enter. lambat sama itu doang. Taunya ada tulisan lain. Ya, oke. Jadi ini contoh saja ya. Tapi prinsipnya kalian mengetahui kalau gerak lurus ini ada 3 macam. Ada GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Di sini ada grafik, ada data, ada waktu ke 0, kecepatannya 20. Waktu 1 detik, kecepatannya 20. Ketika detik kedua, kecepatannya juga 20, sampai detik kelima, kecepatannya 20. Ini namanya diagram VT, diagram kecepatan terhadap waktu. Apa itu yang berguna? Kok beda sih? Kita lanjutkan ya. Jadi ini grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau kita simpulkan di sini waktunya adalah waktu ke-1, waktu ke-2, ya, waktu ke-3, waktu ke-4, artinya pada saat detiknya 4, ini waktu ke-5. Semuanya menunjukkan angka kecepatan berapa? 20. Maka akan membentuk grafik seperti ini. Kecepatannya tetap. Ya, kecepatannya tetap. Nah, grafiknya akan menjadi grafik lurus seperti ini. Ingat-ingat ya, kalau pada GLB ini kecepatannya tidak berubah, maka akan terbentuk grafik lurus seperti ini. Oke, selanjutnya nah, jarak antara titik dengan titik selalu tetap. Ini misalnya kondisi detik pertama, kemudian di sini detik kedua. Ya. Kita lihat, bisa hitung jumlah titiknya misalnya ya. Di sini berapa ini? 1, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi jarak antara titik satu dengan titik lainnya, ini kalau dalam trigger time ya, atau garis waktu, ini akan selalu tetap. Tidak ada jarak yang berubah signifikan. Biasanya seperti ini mesin ya. Kalau manusia, kalaupun dia lari, pasti kadang cepat, kadang lambat. Kadang satu putaran berapa detik, putaran berikutnya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Seperti itu. Jadi kalau manusia kelihatannya tidak mungkin untuk melakukan gerak lurus beraturan. Ya, biasanya yang seperti ini mesin. Kita lanjutkan. Nah, gerak lurus berubah beraturan sekarang ya. Gerak lurus berubah beraturan ini gerak benda pada lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekunnya. Jadi beraturannya dalam arti perubahannya.
ya. Kecepatannya menjadi lambat, tapi melambatnya juga teratur. Kecepatannya menjadi cepat, ya. Tapi perubahan kecepatannya juga teratur. Setiap berapa detik sekali bertambah kecepatannya misalnya. Seperti itu. Kemudian GLBB dipercepat. Gerak lurus suatu benda yang perubahan kecepatannya selalu bertambah atau mengalami percepatan tetap. Karena dia mengalami GLBB dipercepat, maka ada besaran yang menyatakan percepatannya. Ya. Contohnya, mobil yang bergerak di jalanan yang menurun. Ya. Apapun kalau jalannya menurun, meskipun tidak dinyalakan mesinnya ya, pasti dia akan turun, gitu ya. Kita pun sama, kalau kita berjalan di jalan turunan cenderung akan menambah kecepatan kalau tidak kita kendalikan. Nah, kemudian yang kedua, contohnya adalah menjatuhkan bola. Yang ketiga, buah mangga yang jatuh atau buah-buahan yang jatuh. Ini contoh-contoh kasus di mana dikatakan mengalami peristiwa GLBB dipercepat. Gerak lurusnya berubah peraturan ke semakin cepat. Lalu contoh yang semakin lambat, jadi contohnya apa? Bola yang menggelinding. Bola yang menggelinding. Lama-lama dia berhenti. Nah, itu contoh ya. Oke. Nah, kita lihat grafiknya bagaimana. Kalau tadi grafik percepatan, grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB dia grafiknya konstan ya, lurus. Nah, kalau yang ini seperti ini. Misalnya di waktu T0, ini waktunya kecepatannya 20. Harusnya bukan di situ ya. Bukan yang ini jawabannya. Kita cek dulu dari sini. Ketika 0, kemudian waktunya berapa? Kecepatannya berapa? 20. Misalnya 20-nya di sini ya. Kemudian 30, 40, 40, 50, 60, 70. 60, 70. nah, Kurangnya jelas ya? Masuk? iya Pak. Waktunya ada berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Ya, 4. 5, Oke, pada detik ke-0 ini titiknya berapa? 20, Harusnya dari sini ya. Kemudian titik 1, 30, titik 2, 40, 40. Ya, 50. 50. Kemudian titik 4, 60, kemudian 70, Jadi kalau ditarik garis lurus, maka akan seperti ini. Kurang lebihnya ya. Maka akan seperti ini. Nah, ininya yang perlu dikoreksi adalah dari gambar yang di sebelah kanan, ini titik awalnya salah nih. Bukan pada saat titiknya waktunya 0, kecepatannya tidak 0 kan, tapi 20 ya. iya Pak. Ini yang benar ini seperti ini. Kalau digambarkan dari data, yang benar mulainya dari 20. Jelas belum untuk grafiknya? Jelas. Lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat ya, kita melihat dari ticker time, ini jarak antar titiknya jadi berubah seperti ini. Tapi makin cepat ya. Ini GLBB dipercepat. Waktu awal lambat berapa langkah gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian lama-kelamaan jadi makin cepat. Jadi makin longgar ini ya, jarak waktunya. Kemudian jarak antar titik berubah, semakin jauh jaraknya. Ini keterangannya. Nah, silakan dijawab. Dijawab dengan
GLB atau GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat, salah satunya. Sepeda yang berjalan di jalan yang menanjak. Yang paling tepat jawabannya adalah GLB, GLB dipercepat atau GLBB diperlambat. GLBB dipercepat. Ya, silakan ditulis saja. Jangan dijawab, Desi. Ndas. Ya. Jawabannya jangan dikasih tahu. Oke, yang baru gabung ya, yang tadi keluar, silakan langsung klik link saja. Kemudian nanti langsung lanjutnya ke slide yang sekarang ya. Rizky Nur Ramadan, silakan masuk ke link yang sudah ada di kolom chat. Ya, waktunya habis. Kita lihat siapa yang menjawab paling cepat dan ada Nazwa Aditisa ya di peringkat 1. Bapak, saya cuma salah di tulisan GLBB-nya nggak kapital. Iya, Bapak. Bener, Pak. Nggak pakai diperlambat. Salah. Petunjuknya sudah jelas. Di situ dituliskan contohnya. Kalian menulis jawabannya GLB kapital semua atau GLBB kapital dipercepat, kemudian atau GLBB di kapital diperlambat kan? Ya, pilihannya sudah disediakan. Jadi kalian tinggal menyalin saja. Kita lanjutkan. Ini yang menjawab yang benar hanya 22. Yang lainnya salah. Kemudian yang salah 50, berarti yang kelewat ada berapa orang nih? Ada 70. Ih, Bapak lupa nge-enter. Ya, lupa nge-enter ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ya, siap-siap ya. Caranya sama. Kalian tentukan identifikasi apakah contoh tersebut GLB, GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Waktunya 1 menit. Pilihannya GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Baru 94 orang dari 118 yang belum, segera. Ya, waktunya habis. Ya, ada yang perlu dikoreksi di sini. Kalau mengambil contohnya gerak jarum jam, yang lebih tepat apa jawabannya? GLB di melingkar. GLB. Gerak melingkar. Betul. Jawaban yang tepat adalah gerak melingkar beraturan ya. Jadi Gerak melingkar salah beraturan. sebenarnya ya. Nah, ini tidak apa-apa, tapi kita ambil konsepnya. Konsepnya dia tidak terjadi perubahan kecepatan atau kecepatannya atau kelajuannya tetap ya. Jadi masuknya adalah GLB. Yang benar menjawab ada 57, yang salah 41, sisanya tidak menjawab. Dari 118. Sekarang 122. Contoh yang ketiga, silakan identifikasi. Ini mainan tak, Pak? Siapa tadi, suara siapa? Desi. Des, ini latihan soal, contoh soal ya. Ya kalau kamu sebut mainan ya nggak apa-apa. Jadi ini kuis ya, permainan kuis, game. Tapi game pembelajaran.
Identifikasi contoh di bawah ini termasuk gerak apa? Kalian jawab GLB, GLBB dipercepat, atau GLBB diperlambat. Kelereng bergerak di atas rumput. Ya. Subhanallah, baru aja mau ngisi langsung habis. Waktunya sudah ada, Des, ya. Jadi diperhatikan. Nah, ada 66 yang benar, 32 salah, sisanya tidak menjawab. Oke, selanjutnya yang keempat juga masih pertanyaan. Di aku layarnya nggak muncul, Pak. Error, tah? Masuk ke layar ini ya, layar kuisisnya. Kamu tadi masuknya ke kuisis aplikasi atau di Chrome? Tadi udah bisa, cuma tiba-tiba nggak muncul. Begitu. Silakan coba diikuti dulu, atau kalau ada hambatan ya bisa menyaksikan saja. Ini Bapak kita jadikan sebagai latihan contoh soal ya. Nanti soal sebenarnya nanti akan Bapak share setelah ini. Contoh yang diusulkan di sini bermain skateboard di jalanan menurun. Apakah termasuk GLB? Apakah termasuk GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Ya, jadi kalau kalian menggunakan smartphone, kalian bisa langsung ke basisnya ya, zoom-nya, tapi tetap aktif untuk mendengarkan instruksi dan lainnya. Yang benar ada 74, yang salah ada 25, yang tidak menjawab sisanya. Berarti ada 23 yang tidak menjawab. Kemudian contoh yang terakhir. Naik sepeda dengan kecepatan konstan 5 meter per second. Sepedanya sepeda yang sudah disetting otomatis ya kelihatannya ya. Izhar di kolom chat tadi jawabannya benar tapi disalahkan. Mungkin ada salah dalam penulisan ya. Kalau ini soalnya isian, ini harus barangkali kelebihan spasi atau tidak ada spasi atau hurufnya tidak sama barangkali. Mungkin Izhar tadi hurufnya tadi salah Pak. Yang dipercepatnya besar-besar semua. Besar-besar semua huruf. Ini kalian perhatikan nih, ada contohnya nih. GLB, GLBB dipercepat atau GLBB dipercepat? GLB. GLB betul. Ye. Oke, sementara ini yang memimpin siapa ya? Tadi kelewat. Ya, kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Nah, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat, ini gerak suatu benda yang perubahan kecepatannya selalu berkurang atau mengalami perlambatan. Maka disebutnya perlambatan ya. A-nya itu adalah perlambatan atau negatif nanti hasilnya. Kemudian contohnya di sini ada mobil yang bergerak di jalanan yang menanjak. Ada mobil yang semakin cepat kalau di jalan menanjak? Ada atau tidak? Enggak ada, Pak. Ada. Kalau motor ada nggak? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Tapi kalau misalkan di lampu merah, ketika menjelang merah, itu ada yang kendaraan semakin cepat? Enggak ada. Kan ada.
Kecuali yang melanggar. Harusnya lampu kuning untuk hati-hati atau mengurangi kecepatan justru makin digas, makin cepat. Ya. Jadi yang dipraktekkan adalah gerakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Harusnya kan diperlambat ya. Kalau sudah lampu merah, kalau sudah tanda kuning berarti hati-hati, kurangi kecepatan. Nah, kemudian ada yang melempar bola ke atas. Melempar bola ke atas. Melempar bola ke atas, nanti kecepatannya semakin apa? Lambat. Lambat. Akan kembali ke bawah. Grafiknya bagaimana? Biasanya kasusnya kalau gerak diperlambat ini seperti kendaraan yang direm, gitu ya. Jadi kecepatan akhirnya bisa jadi 0 atau tidak 0 juga kalau menunjukkan angkanya berkurang, tapi secara teratur maka disebut gerak lurus berubah beraturan tapi diperlambat. Ini harusnya diperlambat ya. Nah, ini harusnya diperlambat. Oke. Di kecepatan 0, waktunya 50. Kalian bisa beri ciri di sini. Ini 0. Waktunya 0, kecepatannya 50. Ya, di waktunya 0, kecepatannya 50. 1, 2, 3, 4, 5. Di sininya berapa nih? Dari 0, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Berarti mulai dari sini. Mulai dari sini, kemudian di kecepatan 1 berapa? 40. Di waktu 1 kecepatan 50. Iya, di waktu 1 kecepatannya 40. Kemudian di waktu 2 30. Kecepatan 30. ya, di waktu 3 20. 24 10. nah di waktu 5 0. ini kurang lebih. Jadi grafiknya akan seperti ini. Grafik kecepatan terhadap waktunya akan seperti ini. Bisa dibedakan ya dari yang pertama grafiknya lurus, kalau yang kedua grafiknya semakin cepat ya. Bisa dari mulai 0, bisa mulai dari bukan 0, tergantung data yang diberikan. Kalau tidak 0 berarti ada kecepatan awal. Kita lanjutkan di slide berikutnya, kira-kira materi atau ya, masih materi ya. Jadi kalau kita lihat dari ticker time-nya, maka akan semakin melambat. Seperti ini ya. Jadi jarak rentang jaraknya ini semakin kecil, jadi semakin lambat. Kemudian ya silakan dijawab pertanyaannya. Ini soalnya Peggy, kalian pilih. Baca yang kedua, ya, yang lengkap. Ina berangkat ke sekolah naik sepeda pada pukul 6.20. Jarak rumah Dina dengan sekolah adalah 6 km. Ternyata Dina sampai ke sekolah pukul 6. Pernyataan yang benar adalah apa jawabannya? Oh, 2. A dan D. Sudah 2. Jawabannya A dan D. Kok ada 2 sih? Salah. Ini jawabannya ada 2 berarti ya pilih salah satunya benar kok. Ya. Kalau ada checklistan di tampilan smartphone kalian berarti itu jawaban pilihan yang harus 2. Tapi ini pilihan ganda ya. Tapi ini waktu berjalan Dina 20 menit benar, tapi salah.
Oh gitu, berarti emang harus dua-duanya. Kan kalian lihat di situ, yang benar waktu perjalanan Dina dari 6.20 ke 6.40 berapa menit? 20. 20 menit. 20 menit. Kemudian kelajuan, berarti yang ditanyakan kecepatan V sama dengan apa? Harus ngisinya 2. 30. V sama dengan apa? Di ST. ST atau S dibagi T? Bagi T. S dibagi T. Berapa jaraknya? Jaraknya 6 km. 6 km diubah ke dalam Meter. Meter. jadinya berapa? 6.000. 6.000. Oke, 6.000. Kemudian 20 menit. 20 menit diubah Ke detikin ya, Pak? ya. Ini kan awalnya 6 km nih. 1.200. 7.200. Berapa? 772.000. 3.600 itu 1 jam. 1 menit berapa detik? 60. Tinggal 60 dikalikan 120. 1.200. 1.200. Jadinya 6.000 dibagi 1.200 berapa ya? 5. 5 apa? 5 meter. 5 meter per sekon. Per Second. Sekon. ya. Sekon. Nah, itulah. Itu ya jawabannya. Yang terakhir ini benar ya? 5 meter per second ya? Kelajuan Dina sepeda adalah 5 meter per second. Ya, betul. Pak, izin sarapan ya, Pak. Ya, silakan. Sambil sarapan boleh ya. Tapi tetap perhatikan ya. Jangan terlewat penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan atau bukan? Ya, masih materi lagi ya. Jadi, tadi ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya perlambatan. Nah, ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. A-nya ini adalah percepatan. Kita bisa sebut perlambatan kalau hasilnya negatif. Misalnya, PT awalnya 20 meter per second. Akhirnya ya, P0-nya awalnya 10 meter per second. Jadi PT min V0 berapa? 10. 10. Positif negatif? Positif. Berarti Positif. semakin cepat ya? Iya. Iya, Pak. Ya percepatan. Tapi kalau misalnya awalnya akhirnya 0, awalnya 10. Maka VT min berapa hasil? Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Ya. Awalnya dia punya kecepatan 10, kemudian di titik akhir dia berhenti atau kecepatan 0. Berarti melambat kan? Iya. Ya, kalau seperti ini kasusnya, maka dia disebut perlambatan atau A-nya nanti nilainya negatif. Nilai A positif kalau di LBB apa? Dipercepat. Percepat. Nah, kemudian nilai A negatif kalau GLBB diperlambat. Kalau GLBB diperlambat. Suara siapa itu? Nggak tahu, Pak. Kita lanjutkan. Slide ke-21. Nah, jadi seperti ini ya. Jarak lurus. Jarak lurus ini GLB. GLB ini kecepatannya tetap. Maka cara menghitungnya V sama dengan S dibagi T. Atau kalau yang ditanyakan S, ya,
Kalau yang ditanyakan S, maka V-nya dikali T. Ini melewati sama dengan berarti kali silang ya. Kemudian kalau ditanyakan T, T tinggal pindah menggantikan posisi V, V-nya turun ke bawah. Jadi T sama dengan S per V. Nah, kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan, ini kecepatannya berubah. Kalau GLBB dipercepat, kecepatan atau kelajuannya semakin besar, ya, ada percepatan. Nah, kemudian kalau GLBB diperlambat, kecepatan atau kelajuannya semakin berkurang, ada perlambatan. Gitu. Kemudian contoh soal seperti ini. Identifikasi jenis gerak setiap lintasan gambar di bawah ini. Dari A ke B, gerak apa? Dipercepat. GLBB dipercepat. Yang A ke B dan B ke C ya harusnya ya. A ke B dan B ke C. A B dan BC ini diralat harusnya AB dan BC. Karena kita bisa melihat garisnya dia meningkat, maka Dipercepat. GLBB dipercepat. Kemudian CD. CD GLB. dia mendatar, ya, horizontal. Maka disebut gerak lurus beraturan. Kemudian DE. GLBB diperlambat. GLBB diperlambat karena grafiknya semakin Turun. Tapi garis berupa garis tidak kurva ya. Tidak melengkung. Tidak melengkung ini atau tidak berperan seperti ini. Ini jenisnya gerak lurus, maka dia perubahannya pun teratur. Oke, dilanjutkan. Pertanyaan ya. Siap-siap ini check box. Artinya kalian checklist. Kalau jawabannya lebih dari satu yang benar, berarti harus lebih dari satu yang di checklist. Oke guys. Pertanyaan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah A dan B adalah GLBB. Mana A dan B? A dan B enggak. B, C, D, E, B. Siapa ini suara siapa? D, E adalah. Ada yang pakai tidak di dulu supaya saya lihat. Dari grafik pernyataannya benar apa saja? Oke, sudah selesai, waktunya habis. Jadi jawabannya apa? Salah, Pak. Oke, satu orang. AB adalah GLB, benar atau salah? Benar. AB Bukan adalah salah. GLB. Salah. Kemudian BC dan DE, adalah GLBB diperlambat. Nah, BC dan CD adalah GLB. Salah. Kalau salah satunya salah berarti dianggap salah. Kemudian AB adalah GLBB dipercepat. Benar. Nah, CD adalah GLB. Benar. Berarti ada berapa jawaban benar? 3. Ada 3 dari 5. Oke, kalau diurutkan dari A berarti B, E, dan E. Atau di kalian opsinya berubah ya? Ganti-ganti ya? Ya, oke, acak. Jadi yang benar ada 3 jawaban dari 5 opsi. Kemudian kita juga bisa melihat dari sini yang menjawab AB adalah GAB hanya 5 orang, yang menjawab BC dan DE
ini ada 43 ya. Berarti semuanya sudah paham. Yang menjawab salah hanya 4 orang dan 9 orang. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tadi contoh soal yang pertama itu membaca grafik ya, menentukan mana GLB, mana GLBB dipercepat, mana GLBB diperlambat. Untuk soal nomor 2, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Dari keadaan diam, berarti V1 atau V0-nya berapa? 0. 0. Nah, kemudian sampai mencapai kelajuan 36 meter per second. Ini kecepatan apa? Kecepatan akhir. Kecepatan akhir, VT atau V2. Ya. VT-nya adalah 36 meter per second dalam waktu 6 second. Nah, tentukan percepatan mobil tersebut. Berarti yang ditanyakan A. A itu delta V per delta P. A ya. A ini sama dengan perubahan kecepatan Delta V per delta T. delta T. Oke. Nah, jadi perubahan kecepatannya berarti V2 dikurang V1 atau VT min V0. VT-nya berapa? PT 36. 36 dikurang 0. berapa jadi hasilnya? 36. 36. Kemudian dibagi dengan delta T. Delta T-nya ini selisih 6 detik. Nah, berarti langsung 36 bagi 6. Hasilnya 6 meter per second kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih contoh soal. Sebuah motor melaju dengan kecepatan berapa ini? 72 km per jam. 72 km per jam. Kemudian tiba-tiba dia mengerem setelah 5 second kecepatan motor menjadi 18 km per jam. Berarti kecepatan awal, kecepatan akhirnya mana nih? Kecepatan awal 72 km. 72 km. Kecepatan awal 18 km. Kecepatan akhir 18 km. 18 km per jam. Tentukan perlambatan dalam meter per second kuadrat. Ini satuannya kilometer per jam. 72 km dibuat ke meter berapa? Di 72.000. 7.200. 72.000. 72.000 meter ya? 1 jam. Berapa menit? Berapa detik? 3.600. 3.600. 3.600. Jadi kalau kilometer per jam ini kita ubah menjadi meter per second, berarti 7.200 72.000 dibagi 3.600. 20 meter per dengan 20 meter per sekon. 72 km per jam. Ini sama dengan 20 meter per sekon. Karena 72.000 dibagi 3.600 ya. 7.200 dibagi 3.600 kan 2. Sisa 0 jadi 20 meter per second. Nah, kemudian yang 18 jadinya gimana ini? 18. Yang 18 berarti 18.000 bagi 3.000 bagi 3.600. jadinya berapa? Gimana ya? Ya, iya. Ya, 18 km per jam berarti setara dengan 5 meter per second. 5 meter. Yang tadi, yang 72 itu VT atau V0? VT ya? VT. Atau V2 ya? Boleh VT, boleh V2. Kalau yang 18 ini apa? V0. Oke. Jadi V0-nya 18. Bukan V0 ini. Yang 18 ini VT atau V0? VT kan kecepatan akhir. Kecepatan akhir kan berhenti ya?
bukan berhenti, kecepatan menurun. Berarti ini V T yang finalnya adalah 72. 72. Nah, berarti VT min V0 18 dikurang 72 atau 5 dikurang 20. Yang benar adalah 5 dikurang 20 karena kalian nanti menggunakannya 5 second, bukan 5 jam. 5 second berapa jam? Susah kan? Ada yang bisa menjawab 5 second berapa jam? 5 second. Apa, Pak? 5 second berapa jam? Tahu. Ayo. Ada yang bisa menjawab 5 second berapa jam? 5 second berapa jam? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. 5 per 3.600. Atau disederhanakan jadinya 1 per 720 jam. Kan 1 jam 3.600 detik. Nah, kalau 5 detik berarti 720 jam. Gitu ya. Disederhanakan saja. Jadi 5-nya dibagi 1 jam itu berapa? 3.600. Kalau disederhanakan jadinya 1 per 720. Semuanya dibagi 5. Yang 5 dibagi 5 1, 3.600 dibagi 5 720. Kita lanjutkan. Sudah slide ke 26 dari 29. Masuk ke slide 27. Ini ada pertanyaan text box ya atau checklistan ya. Kalian checklist pernyataan-pernyataan yang benar. Beno naik sepeda dengan kecepatan 25 meter per second. Kemudian dia ingin mendahului temannya sehingga menambah kecepatannya menjadi 45 meter per second. Perubahan kecepatan tersebut membutuhkan waktu 25 detik. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah pernyataan yang benar. Ya, pernyataan yang benar. Beno sedang melakukan gerak lurus beraturan, benar atau salah? Salah. Oh, melakukan gerak lurus beraturan, salah ya? Salah. Oke. Beno menambah kecepatannya sebanyak 20 meter per second dalam waktu 25 detik, benar atau salah? Benar. Beno melakukan GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah. Benar. Kemudian percepatan yang dialami Beno adalah 0,8. Benar. 0,8 meter per second persegi. Benar nggak? Benar. Caranya gimana caranya? Benar. 45 dikurangin 20. Ya, 45 dikurang 25 berapa? 20. 20 dibagi dengan 25. isi Hasilnya waktunya 0,8. 0,8. ya. Jadi 25. 20 dibagi 25 jadi 0,8. 0,8. ini benar. Aku jawabannya 0,8 Percepatan yang kok. dialami Beno adalah 1. Salah. Ya, sudah jelas. Kecepatannya 0,8 berarti yang percepatannya 1 salah. Oke, kita lanjutkan. Slide ke-28. Ini pilihan ganda. Pertanyaannya masuk ke 30 meter per second.
C. Ya, C. Menambah kecepatan 30 dalam waktu 1 detik. Artinya setiap 1 detik kecepatannya bertambah berapa meter per second? 30. 30, gitu ya. Nah. Ya, selesai untuk materi kita hari ini. Ada yang tanyakan, silakan. Nggak ada, Pak. Susah. Jadi untuk materi PTS langsung saja Bapak sampaikan ya. Ya, Pak. Kisi-kisinya. Bentar lagi waktunya habis, Pak. Betul, ya silakan kisi-kisinya dicatat saja Bapak diktekan ya. Kisi-kisi PTS Fisika. Sebentar Pak, sebentar. Yang pertama, angka penting. Yang kedua, besaran pokok dan turunan. Yang ketiga, satuan internasional. Yang keempat, soal tentang dimensi ya, dimensi. Yang kelima, jarak dan perpindahan. Yang keenam, pengukuran menggunakan alat ukur ya, pengukuran. Yang ketujuh, besaran vektor dan skalar. Yang kedelapan, GLB. Banyak nih. Kesembilan, GLBB. Ya. GLBB dipercepat dan diperlambat ya. Udah nggak Pak, sampai situ. Sudah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Oh ya, kemarin Bapak lupa mengirimkan soal latihan untuk kimianya ya. Materi yang kemarin silakan nanti kalian bisa kerjakan sampai besok waktunya. Kemudian untuk fisika Bapak kirimkan setelah ini untuk latihan soalnya. Terima kasih Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Nggak bisa dibuka Pak. Belum mau. Apa mendikut gimana sih? Top skornya Rizky Nur, Keisha, dan satu lagi ini siapa ini? Najwa Aditisa. Selamat.